Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau sharing tentang ngurus perubahan data di KTP. Kebetulan anak saya nih baru 17 tahun, baru dapat KTP ya. Jadwal pengambilan udah difoto sih di sekolah secara kolektif. Nah, setelah kemarin tanggal 17 kemarin ulang tahunnya, H plus satunya baru boleh ngambil KTP fisik. Sekalian saya juga mau ngurus perubahan data yang tadinya karyawan status di KTP karena sudah tidak bekerja lagi, saya mau rubah gitu ya. Nah, sekalian kita jalan-jalan ke Kecamatan Pondok Gede. Ternyata untuk urusan ngurus-ngurus data kependudukan ya, bikin KTP, surat nikah dan segala macam, kita harus install dulu aplikasi identitas kependudukan digital. Jadi teman-teman harus install di Play Store ya, di Android, aplikasi identitas kependudukan. Nah, ini untuk memastikan apakah data kita udah terrekod di sistem Dukcapilnya atau ada data yang harus diperbaharui gitu ya. Jadi saya dan juga anak saya itu harus install dulu tuh di masing-masing aplikasinya. Kemudian setelah diinstal, diisi data yang benar, nanti akan ada muncul QR QR code-nya ya, yang harus diaktifasi oleh petugas di kecamatan. Nah, ternyata sekarang sistemnya harus seperti itu untuk ngurus-ngurus data-data yang ada di kecamatan sudah terdigitalisasi. Mungkin sih tujuannya biar nanti kan tujuannya nih NIK mau jadi NPWP, biar gampang rakyat jelata dipajakin gitu ya kalau semuanya udah terdigitalisasi. Nah, jadi buat yang mau ngurus-ngurus bikin KTP lah, bikin surat nikah, install dulu itu aplikasi di HP masing-masing, kemudian nanti diaktifasi QR code-nya oleh petugas kecamatan, barulah data-datanya kita cocokkan dan petugas di kecamatan akan mengupdate apakah ada data yang kurang atau enggak. Nah, ini masalahnya nih, ternyata ada data-data dari anggota keluarga saya yang belum update atau harus diverifikasi ulang. Ada 2 anak yang harus disupport dokumen, jadi sampai bulak-balik ya 4 kali bulak-balik dari rumah ke kecamatan. Untung aja ini masih tetanggaan, jadi masih bisa bulak-balik dalam waktu yang singkat gitu ya. Cuma ini pengalamannya lumayan menarik ya, karena pelayanannya super cepat oleh petugas di Kecamatan Pondok Gede, satset asal memang dokumen pendukungnya komplit. Nah, kalau nggak komplit itu yang bikin kita harus bolak-balik pulang ke rumah dulu. Update data KTP ternyata harus update kakak dulu yang tadinya karyawan jadi pengangguran. Nah, di kartu keluarga harus diupdate jadi pengangguran dulu gitu katanya. Jadi harus ngurus update kakak dulu, baru nanti cetak ulang dan update di KTP-nya. Jadi mau ngerubah kakak harus dicek juga tuh data anak-anak, anggota keluarga udah sesuai belum tuh di aplikasi. Kalau masih ada yang belum nongol, itu juga harus dilampirin. Jadi buat perubahan data kependudukan di KTP, misalkan tadinya karyawan mau diganti karena PHK gitu ya. Jadi alurnya harus update dulu tuh data di kartu keluarga, data kakak, semuanya, data kepala keluarga, data anggota keluarga itu harus di recheck ulang. Jadi tadi sampai 4 kali bolak-balik nih ke rumah
karena ada data anak-anak yang belum nongol di aplikasi, diminta dulu fotokopi KTP. Anak ketiga tadi ya, yang dicek KTP-nya, diminta fotokopi. Udah disetorin sini, data anak pertama belum nongol orang tua, diminta akte kelahiran anak pertama. Yang pertama tadi nggak bawa surat nikah suami istri, KTP suami istri juga harus ada, harus bawa materai, balik lagi. Jadi hampir 4 kali bolak-balik karena kita memang gosong ya, nggak prepare, nggak nanya-nanya dulu buat ngurus perubahan data identitas di KTP. Jadi prosedurnya gitu, update dulu data di kartu keluarganya, siapin dulu kartu keluarga, fotokopi KTP, surat nikah, bawa materai. Nanti setelah itu kartu keluarga terupdate, baru kita balik lagi buat ngurus perubahan print si KTP-nya ya, cetak KTP barunya. Jadi harus 2 kali ternyata. Oke, tapi alhamdulillah sih ini di Kecamatan Pondok Gede prosesnya cepet banget, satset ya, top markotop lah. Asal data kita cepet, dilayaninya juga cepet. Kita pulang. Siapa? Untung rumah tinggal nyebrang dari kecamatan ya, jadi mau bolak-balik berapa kali juga nyantai. Hati-hati nih. Ini nanti dicek hari Selasa karena Seninnya libur. Kalau udah data kartu keluarga yang terupdate, di print, balik lagi ke kecamatan buat foto diri dan cetak KTP yang baru. Begitu. Seru juga sih. Nah, ini kenapa data KTP harus dirubah? Soalnya kalau statusnya masih karyawan, ketika anak-anak kuliah mau minta keringanan UKT segala macam nih, jadi nggak bisa. Soalnya kita masih dianggap karyawan gitu ya, padahal kita udah pengangguran. Pengangguran bangga. Jadi tadi opsinya tidak bekerja atau statusnya buruh harian lepas alias freelance. Kalau statusnya investor kagak ada.